Jadi boleh aja marah, tapi bisa enggak kadang kita kalau misalnya ke murid-murid, Bu, anak-anak, PR yang Bapak kasih ada dikerjakan? Ada. Ayo yang enggak buat tolong jujur angkat tangan. Angkat tangan ya. Sini sayang. Berdiri ya nak ya sampai jam pelajaran berakhir. Kan ramah gitu tuh, Pak. Kita marah, tapi kita tidak meledak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Salah satu akhlak yang paling dijunjung tinggi di dalam Islam ini, Pak. Dan apabila kita amalkan, memudahkan kita masuk surga, kata Rasulullah. Jadi ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang ringan, yang bisa mengantarkanku ke surga. Dia ringan, tapi bisa mengantarkan ke surga. Kata Rasulullah, Bu, la taghdab, jangan marah. Kan mudah sebetulnya itu, Pak ya. Cuman itu salah, jangan marah. Tapi sulit nih, Pak. Apalagi selain itu ya Rasulullah. Tetap kata Rasulullah, faraddada mirran qala la taghdab. Tidak ada yang lain. Amalan yang ringan yang memudahkan masuk surga, jangan marah. Nah, kalau bisa lah, Bu ya, umat Islam ini mengamalkan hal seperti ini, mungkin aman nih Pak, jiwa nih Pak. Karena kita ini gampang betul pemarah. Gampang marah, lama padam. Ada orang mudah marah, mudah reda. Ada orang lambat marah, lambat pula reda. Jadi memang ini bukan hal yang ringan. Tapi kalau misalnya sudah pernah diamalkan, terasa keajaibannya ini akan terasa mudah. Seperti apa yang dilakukan seorang ulama namanya Abu Al-Fadl Yusuf bin Muhammad. Jadi beliau ini, Pak, suka memakai jubah warna putih. Di antara pengajar saat itu, dia inilah yang selalu memakai jubah itu yang bagus bahannya. Karena dalam Islam ini, Bu, ketika ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku ini suka memakai pakaian bagus, aku suka memakai sepatu bagus, sombongkah aku ya Rasulullah? Jadi kalau bapak ibu mau pakai pakaian bagus, kemudian pakai sepatu bagus, mahal, apakah itu sombong? Kata Rasulullah, tidak. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ibu mau beli mukena yang harga 3 juta untuk sholat, silahkan Pak. Bapak mau beli jubah yang harga 5 juta, silahkan. Ternyata itu bukanlah bagian dari kesombongan. Yang sombong itu kata Rasulullah, mengingkari kebenaran, menganggap rendah orang lain. Itu baru sombong. Bagus telekung ibu, Bu, pasti mahal harganya. Berapa harganya, Bu? Malas saya ngomong harganya, nanti pingsanlah kalian dengar harganya. Itu yang enggak boleh, Pak. Itu sombong. Itu baru sombong ya, Bu ya.
Jadi kalau mau pakai barang mahal silahkan aja Pak, pakailah. Mau pakai jam mahal silahkan, sepatu mahal silahkan. Yang tidak boleh yang seperti itu Pak, sombong. Nah, jadi jangan ibu kira Rasulullah itu harga jubahnya murah Pak. Masih ingat saya dalam riwayat harga jubah yang dipakai Rasulullah itu 4.000 dirham Bu. 1 dirham 70.000 kali 4.000 berapa harganya Pak? Bukan murah. Pedang Rasulullah diuangkan berapa? 2 miliar lebih Bu, karena terbuat dari emas Pak. Itu sekarang di Istanbul Turki itu. Yang tidak boleh itu kita sok-sokan dengan barang kita. Ini Bu ya, pakai jubah putih. Tidak tahunya pas lewat anak muridnya Pak, tertumpah tinta untuk menulis. Kena bajunya Pak. Tapi itulah Bu ya, akhlak yang diajarkan Rasulullah ini melekat di dalam hati para ulama. Tumpah Pak, tinta di bajunya Bu. Apa katanya ke muridnya? Aku dari tadi berpikir ingin rasanya merubah warna baju ini, tapi dengan warna apa ya? Akhirnya kena tinta kau. Makasih. Aku akan celup warna bajuku ini dengan warna tinta ini. Barulah senang hati murid itu tadi. Itulah hebatnya Pak ya. Padahal baju mahal Bu, kena tinta ya. Kalau kita entahlah tuh seminggu itu ya cerita. Asal nampak mukanya muak ya Pak. Lama terkenangnya tuh Bu. Ini baju putih nih Pak. Pokok kita tuh itu Bu, makanya jadi penyakit ke badan kita tuh. Agak lama kita mengenang yang tidak mengenakan tuh Pak. Ada tuh atuk dulu Bu ya, sampai tua masih ingat dia wajah kawan saya tuh. Dia masbuk di belakang Pak. Karpet zaman dulu masjid ibu ingat enggak, karpet warna merah yang keras tuh Pak. Yang sab di depan dah selesai sholat, bapak tuh sedang sujud, kawan saya mundur ke belakang, tergeseklah hidung bapak tuh di aspal tuh, di karpet tuh, kan panas tuh Bu, pedih. Tiap hari asal nampak anak tuh sakit hatinya sampai tua. Ingat dia wajah anak tuh, kau yang pernah menggeser hidung aku di karpet. Udah bagus karpet masih teringat juga baru. Lama kita ingat Pak, kalau kita kecewa, kita sedih. Baju kena tinta, mungkin kalau anak azab kena pukul tuh Pak. Seminggu itu aja cerita terus tuh. Anak bodoh kamu ini, masa nak nampak hari-hari. Karena sasaran yang paling mudah untuk melampiaskan kemarahan anak. Nah, itu yang bahaya tuh Pak. Terlambat naik kereta api, anak yang kena pukul Pak. Nah, itu anak ini kadang kasihan dia. Waktu dia lahir kita bahagia, tapi setelah dia lahir ke dunia azab, kena amuk-amuk tiap hari. Jadi lihat Bu ya, akhlak dari ulama ini, dia sama sekali tidak marah sehingga membuat hati muridnya tenang Pak. Untung kena tinta kau. Aku udah dari pagi tadi berpikir warna apalah untuk mewarnai wajah aku nih. Untung kena tinta kau. Makasih banyak. Anak itulah senangnya dia. Nah ini bagian dari buah sebuah ibadah yang kita lakukan. Jadi buahnya itu adalah akhlak yang mulia. Nah kemudian Bu, ada lagi namanya Bilal bin Sa'ad. Sampai kedudukan dia itu di Syam Mesir itu Bu, seperti kedudukan Hasan al-Basri di Basrah. Jadi deretan ulama-ulama yang sangat dihormati. Waktu anaknya meninggal Bu, anaknya meninggal, datanglah orang melayat gitu Pak. Kan biasanya kita umumkan, kalau ada dia berutang yang tidak bisa dimaafkan, tolong diberitahu ahli waris, kami bersedia untuk membayarnya. Datang orang Pak, dia katakan, aku ingin menagih hutang anak engkau Tuan. Berapa hutangnya? 20 dinar.
Ada saksi? Tidak ada. Kalau gitu tolong kau bersumpah atas nama Allah bahwa anakku benar berhutang 20 dinar kepada. Pas orang nih mau bersumpah langsung di stop ya Pak. Nggak usah. Tunggu di sini dulu. Jadi itulah Bu ya, yang dihindarkan para ulama itu jangan sampai orang bersumpah atas nama Allah. Itu yang ditakutkan dia. Kalau kita kan kita suruh orang Pak, coba kau sumpah dulu atas nama Allah. Akhirnya Bilal bin Sa'ad mengeluarkan uang 20 dinar, dikasihnya Bu. Apabila anakku betul-betul berhutang kepadamu 20 dinar, sekarang aku bayar, lunaslah hutang anakku. Tapi apabila kau membohongi aku, uang-uang ini semua adalah sedekah dariku untukmu. Nah, jadi tidak berdosa lagi. Begitulah jiwa para ulama itu, dihindarkannya orang jangan sampai bersumpah. Yang kedua, kalau memang berbohong, ini jadi ganti sedekah, jadi tidak berdosa. Sempat kita kau, kalau sempat bohong kau nih ya, aku cari kau kemana, tengoklah kau. Tahu aku semuanya, aku ikuti langkah kau nih ya, jangan kau coba bohong sama aku. Pokok pasti kena ancam tuh Pak. Jadi Bu, ingat saya sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud ketika dicopet orang duitnya Pak, di pasar. Apa kata orang-orang di pasar? Dia tidak tahu lah orang ini sahabat Rasulullah padahal nih dicopet juga sama orang. Apa kata Ibnu Mas'ud? Mau tidak kalian mengaminkan doa? Wah semangat lah orang di pasar tuh, mati perampok nih, mati nih. Justru apa doa Ibnu Mas'ud? Ya Allah, bila dia mencuri karena memang kejahatannya, jadikanlah ini kejahatan terakhir baginya. Tapi apabila dia memang susah ya Allah, yang membuat dia harus mencuri, jadikanlah apa yang dicurinya itu menjadi sedekah dariku untuknya. Itu dia Pak. Jadi lembut Pak. Islam ini mengajarkan kita menjadi orang yang lembut, yang berakhlak mulia. Tidak mudah membuat orang untuk bersumpah. Jangan sampai menyuruh orang bersumpah kecuali di pengadilan. Kalau di pengadilan tuh memang butuh tuh Bu. Tapi orang-orang temakan sumpah ini sama dengan orang temakan bicara. Ada dulu ingat saya, emaknya ini sakit. Tapi anaknya selalu mengatakan emaknya ini sandiwara. Malah minta perhatian aja tuh. Kalau tidak ada kita bagus jalannya. Kalau ada kita di rumah tuh tengkak-tengkak dia jalan. Kalaupun iya, wajar orang tua mencari perhatian kepada anaknya. Sudah tuh Bu, sampai pas emaknya ini sakit, tidak ada anaknya tuh yang mau lama bersama emaknya ini, anak-anak perempuannya. Dengan alasan inilah, itulah, jadi aku tidak bisa mengawankan. Saat ini emaknya itu sudah lebih kurang 3 tahun meninggal. Anak perempuan yang mengatakan emaknya sandiwara dulu mengidap penyakit yang sama sekarang dengan almarhum emaknya. Baru dia bertobat kepada Allah. Dulu kita mudah aja mengatakan emak kita sandiwara, sakit. Sekarang aku mengalaminya. Nah, jadi itu Pak ya. Temakan bicara tuh, apalagi temakan sumpah. Bersumpah aku tidak akan aku bantu kau lagi. Kan kadang orang sering seperti itu Pak ya. Rupanya bahaya kafarat sumpah itu. Apalagi sumpah jabatan tuh Pak. Makanya Bu, kadang kasihannya kita Pak, kasusnya udah lama tahun 2014 kena sekarang. Itu ngeri. Ingat saya Pak, ada pejabat
yang meninggal dan itu disaksikan sampai sekarang masih ada rekamannya. Badai Pak, waktu menguburkannya itu Pak, badai kencang Bu, sampai rubuh-rubuh tenda itu Pak. Jadi sesekali diperlihatkan oleh Allah tuh Pak, sesekali diperlihatkan oleh Allah. Rekamannya sampai hari ini masih ada. Kacau mau lari keluarganya karena dia sering apa? Bikin malu kalau orang korupsi itu. Kan inilah gayanya nih Pak, kalau ngomong boleh. Rupanya dia yang tersangka Pak kan. Selama ini sok bersih. Maka orang-orang termakan sumpah itu Pak, wajar aja kadang kena ke anak jadinya, kena ke istri jadinya, kena kemana-mana dia. Awak udah tua Bu, duit udah habis, kasusnya baru naik. Itulah banyak orang-orang termakan sumpah. Bahaya memang bersumpah. Jadi kalau orang Islam itu dihindarinya orang udahlah enggak usah bersumpah lagi. Karena banyak orang termakan sumpah makin hancur aja nanti bahkan keadaan. Sebetulnya harus tuh Pak, bagus sebetulnya tuh. Orang mau bersumpah tuh Pak ya, disumpah dia. Cuman akhirnya dia makan sumpahnya sendiri. Ingat macam Sa'labah bin Hatib, sahabat Rasulullah. Aku janji ya Rasulullah, kalau aku kaya aku bantu orang susah. Lupa pas sudah kaya Bu, nak mau dia bersedekah. Maka kata Allah, aku tanamkan kemunafikan di dalam hatinya sampai dia bertemu aku. Tuh, karena udah berjanji Bu. Kalau udah berjanji tidak bisa lagi. Maka dalam Islam ini kalau janji sudah diucapkan, apapun resikonya harus dijalankan. Berat Bu. Itu yang saya katakan, Umar bin Khattab meninggal gara-gara memegang janji. Makanya kena bunuh dia. Dia sebetulnya udah tidak mau dia Pak. Orang-orang Persia berada di Madinah itu sebetulnya Umar tidak mau. Dia tahu orang-orang Persia ini mereka itu pendendam. Jadi pantang kalau dia kalah, dia akan kembali melawan. Tapi Umar udah janji Pak kepada Ibnu Abbas. Janjilah, dia udah Islam, mereka udah Islam, bolehlah dia tinggal di sini. Oke, aku berjanji akan menjaga keamanan. Walaupun akhirnya tebakan Umar benar Pak. Justru dia akhirnya dibunuh oleh orang-orang Persia. Tapi janji sudah terucap. Macam kita kadang kan meremehkan, sini ya nanti jangan nangis ya, nanti atuk belikan coklat. Itu udah janji nih Pak. Rupanya tidak kita belikan Bu, karena dia udah diam. Fatal akibatnya. Makanya orang-orang yang termakan janjinya itu pasti tidak bagus hidupnya Pak. Udah berjanji, macam suami janji Bu ya, tidak akan menyakiti jasmani dan rohani ya. Jadi rupanya sering nyakiti istrinya dengan kata-kata. Itu akan membahayakan diri. Pokok siapa-siapa yang termakan janji, termakan sumpah, rasakan aja ke diri kita masing-masing nih Pak Bu. Pernah janji, kadang ada orang Bu ya, sebelum terjual rumahnya, kalau terjual besok rumah menyumbang agak sedikit ke masjid. Setelah terjual rumah, tukarlah pengenang Bu. Enggak usah lah, segini aja lah. Kita tambah berkurang-berkurang aja. Itu yang menghancurkan hidup tuh. Apa yang sudah kita janjikan, itu yang kita lakukan. Jangan sampai kita termakan oleh janji kita. Nah kemudian Pak, kalau kita perhatikan Bu, mungkin kita menganggap seluruh sahabat Rasulullah itu pasti orang-orang yang baik dari awalnya. Ternyata tidak juga Bu. Makanya kita ini kalau orang-orang jahat, jangan sampai kita menganggap dia matinya pun akan jahat juga. Rasulullah ada punya sahabat namanya Abu Mihjan Al-Saqafi. Sholat rajin Pak, minum rajin, mabuk nih Bu, rajin juga dia. Sholat rajin, minum rajin. Tapi asal ditanya Rasulullah,
kau mabuk tadi ya? Iya ya Rasulullah, kena cambuk 80 kali. Karena dalam Islam orang yang mabuk minum minuman keras dicambuk 80 kali pakai pelepah kurma. Kalau itu masih berlaku sampai sekarang, saya rasa kurang orang minum. Tidak usah asal dicambuk 80 kali, jerah lama-lama. Tapi Abu Mihjan Al-Thaqafi ini Pak, begitu dia ditanya Rasulullah, kau minum hari ini? Dia jujur jawab, iya ya Rasulullah, dicambuk. Jadi kata sahabat yang lain, kau ndak jera-jera juga, kau ndak malu kau. Dicambuk Rasulullah terus. Apa jawaban Abu Mihjan Al-Thaqafi? Yang penting kan aku ndak bohong, aku jujur. Dicambuk kan terhapus dosa aku, yang penting aku udah jalankan hukuman. Kecuali ndak aku jalankan hukuman, jadi sahabat malas ngomong sama dia Pak. Pokoknya asal minum dia jujur, dia ngomong ke Rasulullah, kenapa kena cambuk dia jadinya. Artinya apa? Jujur itu bukan mengurangi resiko. Sama dengan orang bilang, Bu, kalau kita bertobat kita diampuni oleh Allah. Iya, tapi tetap dapat prosesnya. Nah, prosesnya tetap jalan, Bu. Misal kita pernah berdosa, sudah itu minta ampun kita kepada Allah, diampuni oleh Allah, tapi prosesnya kita tetap mengalaminya. Misalnya dulu di masyarakat dia dibenci orang, tidak suka orang sama dia, terkenal orangnya tidak jujur, payah berurusan sama dia, kalau berutang susah bayar. Itu dia bertobat Bu kepada Allah, diterima Allah tobatnya, tapi dia tetap akan mengalami masyarakat benci sama dia, tetap tidak mau dekat sama dia, tetap tidak mau berurusan sama dia. Itulah proses pengampunan dosa ya Pak. Jadi bukan berarti kalau kita udah minta ampun tuh langsung enak hidup kita, tuh langsung sayang sama kita. Gitu juga dengan jujur. Oh kalau kita mencuri sudah tuh jujur, ya udah karena kamu jujur kamu dilepas, enggak. Jujur ngaku, ya Pak saya mencuri, tetap dia menjalani hukuman. Berapa ya kan banyak orang yang udah jujur tuh Pak, saya jujur saya melakukan ini, ya tetap dihukum sesuai dengan kesalahannya. Jadi janganlah kita sampai salah paham, udah jujur saya masih juga begitu kan ya, tetap jalan proses Pak. Nah gitu juga Abu Mihjan Al-Thaqafi ini jujur tetap kena proses. Tapi Pak, yang membuat heran para sahabat, asal ada perang selalu dia di depan Pak. Itu pula aneh ya Pak. Kalau untuk membela Islam dia pula di depan, tidak pernah mundur di belakang, dia terus maju. Jadi kadang sahabat galau nengok dia nih Pak. Di sisi lain pemabuk, tapi kalau untuk jihad fisabilillah di depan terus dia. Sampai setelah Rasulullah meninggal, bergantilah waktu itu panglima perang pada perang Al-Qadaisi namanya Bu, yang memimpin perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dia tidak bisa berhenti minum juga, akhirnya dipenjara oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Masuk dia dalam penjara, dirantai tangan sama kaki. Sahabat pun pergi perang. Di dalam penjara tuh risau hatinya Pak. Dia mendengar isu-isu umat Islam mulai terdesak di medan perang. Akhirnya disuratinya istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata dia? Tolong bebaskan aku. Aku mau pergi berperang. Berikan aku senjata dan kuda. Aku janji kalau aku masih hidup, aku yang akan merantai kembali tangan dan kakiku. Tapi kalau aku mati, mohon maafkan kesalahan. Kasihan istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Diperintahkan ya Pak, lepaskan dia dari penjara. Dikasih dia pedang, dikasih dia kuda, pergi dia berperang. Langsung dia ke barisan depan. Dia sendiri yang masuk Pak, kocar kacir musuh dibuatnya Pak. Karena pengalaman dia itu, kocar kacir musuh jadinya. Akhirnya umat Islam menang di perang Al-Qadaisi. Pulang dia balik ke penjara,
dirantainya balik tangan dan kakinya, masuk dia balik. Ini orang menepati janji. Pergi dia Sa'ad bin Abi Waqqas pulang ke rumah, cerita sama istrinya, Pak. Tadi ada keajaiban, cuman tidak masuk akal juga sama aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa gitu? Abu Mihjan al-Saqafi kan aku penjara. Kok bisa yang malaikat menyerupai wajahnya ikut perang tadi? Apalah kelebihan anak itu? Aku kalau tidak aku penjara, dia mungkin aku kira itu dia tuh. Tapi kalau enggak, berarti kan malaikat. Kok wajahnya wajah pemabuk seperti Abu Mihjan al-Saqafi? Akhirnya jujur istri Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu memang dia. Ini suratnya. Aku yang melepasnya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, keluarkan dia dari penjara. Setelah itu kata Sa'ad kepada Abu Mihjan al-Saqafi, sekarang kau aku lepaskan, terserah kau lah lagi. Aku tidak akan mengurung lagi. Mau minum kau minum, betul lah, terserah kau lah. Mau mabuk lah. Akhirnya kata Abu Mihjan al-Saqafi, aku janji, aku tidak akan pernah minum lagi. Sejak itulah dia berhenti mabuk karena merasakan terkurung, tidak bisa ikut membela agama Allah itu lebih sakit daripada untuk memuaskan dirinya sendiri. Jadi jangan pula sampai orang menganggap berarti minum itu apa. Maksud pelajaran dari riwayat ini, Pak, jangan pernah kita menganggap orang jahat itu akan selamanya jahat. Makanya kata Rasulullah apa, Bu? Ada orang yang ditakdirkan Allah waktu di dalam kandung ibunya dia masuk surga, ada yang ditakdirkan masuk neraka. Bila yang ditakdirkan masuk surga, ketika berada di dunia akhirnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, maka dia akan masuk neraka. Orang yang sudah ditetapkan masuk neraka, begitu dia dikasih akal sama hati, dia lakukan amalan-amalan orang surga, maka dia akan masuk surga. Misal bapak sudah ditakdirkan Allah masuk surga, nih Pak. Rupa ketika hidup di dunia jahat, setelah akal bisa difungsikan, sudah ada hati, jahat rupanya Pak, ya tetap akhirnya masuk neraka. Walaupun sudah dari kandungan itu sudah dipilihkan Allah, ini masuk surga. Nah, kadang kita kan mudah menilai orang jahat, kita jauhi dia, kita singkirkan dia dari pergaulan. Rupanya justru dia mendapatkan hidayah dari Allah. Orang-orang yang kita anggap baik, orang-orang yang kita anggap soleh, kadang justru berakhir dengan kehidupan yang buruk. Kita tidak pernah tahu. Pernah saya sampaikan ke ibu, perempuan sangat rajin, taat, beribadah setiap waktu ke masjid, apapun nama wirid di Pekanbaru ikut terus. Mau permata kelurahan, mau permata kecamatan, majelis taklim ibu-ibu di rumahnya. Tapi matinya tragis, Pak. Yang pertama disiksa Allah dengan umur panjang. Sakit yang tidak berhenti-berhenti, padahal dia taat ibadah. Karena Bu, semasa dia hidup itu dia suka mengadu-ngadu domba orang di masjid tuh, Pak. Suka dia memprovokasi orang. Sudah tuh kalau ada dapat jatah makanan sering disembunyikannya. Misal orang ngasih kain sarung, ngasih apa, sering disembunyikannya. Akhirnya itulah Bu, memang masyarakat waktu itu udah heran nengok kemana lah pergi sholat dia nih, dia rajin sholat, tapi kok bisa sejahat itu gitu, suka mengadu domba orang. Apa kata orang yang memandikan jenazahnya? Macam batu perutnya itu, Pak. Keras macam batu, ditokok macam batu. Itu udah berbulan-bulan dia sakit, bolak-balik. Jadi memang dipanjangkan Allah umurnya, disiksa dia dalam keadaan seperti itu. Memang masyarakat tahu betul dia memang taat ibadah, tapi di masjid itu kerja mengadu domba orang.
Itu suka ngambil makanan masjid dibawa pulang. Sudah tuh nanti dia berbukalah di masjid tuh balik. Udah diambilnya sore dia datang Pak jam 5 masjid, disalinnya mihun, TS, bakwan, salah bawa pulang. Sudah tuh berbuka ke masjid dia balik. Nah, itu kerja dia tuh. Jadi memang tidak bisa kita menganggap orang, oh kalau orang ke masjid ini pasti masuk surga. Belum tentu juga. Oh orang jahat, preman-preman di luar itu bakal masuk neraka. Belum tentu juga. Artinya Bu, sahabat-sahabat Rasulullah itu bukan seluruhnya dari kalangan orang-orang yang baik juga. Tapi mereka dikaruniakan Allah hati yang bisa menerima petunjuk. Kita yang udah duduk di masjid ini Bu, bisa enggak kita menerima petunjuk dari Allah? Kadang kan petunjuk itu udah datang Pak, cuman tergantung kita lagi mau kita terima atau tidak. Kalau mau kita terima bisa kita selamat. Ibu akhirnya menjadi orang-orang yang tidak suka bersumpah, yang tidak melanggar janji. Itulah buah dari sholat kita. Kalau bisa kita berakhlak seperti itu, tidak pemarah, baru kita bisa mulia. Karena Pak, kalau kita tidak marah itu untungnya ke diri kita sebetulnya Bu. Apa untungnya ke diri kita? Darah kita pasti bagus. Apakah kita tidak boleh marah sama sekali? Boleh, tapi dengan tenang Bu. Jangan meledak-ledak. Nah, kan kalau udah agak meledak dia kan jantung udah gini Pak. Pernapasan kita udah tidak benar lagi Bu. Kalau udah seperti itu darah kental jadinya. Kalau darah kental pasti yang kena ginjal. Itu udah jelas tuh Pak. Jadi boleh aja marah, tapi bisa enggak kadang kita kalau misalnya ke murid-murid Bu, anak-anak PR yang Bapak kasih ada dikerjakan? Ada. Ayo yang enggak buat tolong jujur angkat tangan. Angkat tangan ya. Sini sayang. Berdiri ya nak ya sampai jam pelajaran berakhir. Kan ramah gitu tuh Pak. Kita marah. Tapi kita tidak meledak gitu. Memarahkan anak gitu juga. Udah berapa kali Bapak bilang kamu jangan seperti ini. Jadi kalau udah kayak gini janjinya apa kemarin? Oke, jalankan yang seperti itu hukumannya. Kan bisa aja Pak, kita marah nih. Tapi tidak harus meledak-ledak. Ini pakai astagfirullah ya juga Pak, tapi menjerit-jerit Pak. Oh demi Allah, Allahu Akbar, kurang ajar kau. Kan tidak juga Pak. Meki-meki juga. Nah kemudian Pak, yang berikutnya itu Bu, ada nama ulama Ibrahim bin Adham. Ini ulama yang cukup terkenal karena dia anak orang kaya nih. Ibrahim bin Adham itu dia itu keluarga bangsawan, kaya raya, suka pesta pora. Yang membuat dia sadar itu Bu, ketika dia terdengar suara Pak. Dan dia pas naik kuda itu Bu, wahai Ibrahim, bukan untuk hal seperti ini kau diciptakan. Jalan dia balik Pak, terdengar balik suara itu Bu, bukan untuk hal seperti ini kau diciptakan. Maksudnya itu jangan kau berfoya-foya. Itu yang terngiang-ngiang di telinga ya. Akhirnya sejak saat itu Bu, dia memutuskan apa? Melepaskan seluruh fasilitas yang diberikan oleh ayahnya. Kemudian dia pergi bekerja di kebun jeruk milik orang. Pas bekerja di kebun jeruk orang itu Pak, pemilik kebun ini tidak tahu bahwa ini adalah Ibrahim bin Adham. Pas tamu pemilik kebun jeruk ini datang Bu, dipanggilnya lah oleh tuannya nih. Sini dulu kepada Ibrahim bin Adham. Tolong ngambilkan jeruk manis sepiring. Kata Ibrahim bin Adham, maaf Tuhan, saya tidak tahu mana yang manis, mana yang asam. Kau kerja di sini, masa tidak tahu kau mana jeruk yang manis yang asam? Aku hanya ditugaskan menanam, memupuk dan menyiraminya, tidak untuk merasakannya. Oh, itu akhlaknya Pak. Pas Ibrahim bin Adham memberikan jeruk itu, terkejut tamu dari yang punya kebun jeruk ini. Kau Ibrahim bin Adham, karena orang tahu dia orang kaya raya Pak, rela meninggalkan kenikmatan dunia,
gara-gara mendengar bisikan seperti itu. Dia di dunia ini ada 3, Bu. Tenang, senang, bahagia. Kalau kita ngejar tenang, itulah yang kita harapkan. Kita bisa tenang kapan? Ketika hati kita ini tidak mencintai dunia ini. Bapak Ibu silahkan keras dagang, silahkan keras mencari, tapi jangan pernah lengket hati dengan dunia. Itu baru tenang. Karena begitu tidak berjual beli, kita nyaman jadinya, Pak. Penting aku udah usaha, urusan rezeki, urusan Allah. Tenang kita. Tapi kalau kita nyari senang, Pak, wah ini yang membuat kita jauh dari ketenangan. Senang itu pasti berhubungan dengan duniawi, Pak. Pengen punya rumah besar, senang kita. Tapi belum tentu tenang. Karena untuk mendapatkan senang itu, Bu, biayanya mahal. Sifatnya sementara. Ibu beli baju baru, senang hati. Berapa bulan senangnya, Pak? Sudah tuh, pengenlah baju yang lain lagi. Itu kalau senang. Punya sepeda motor baru, senang. Berapa bulan sudah tuh? Biasa aja, itu senang. Jadi kalau orang mencari senang di dunia ini, di dalam masjid pun dia duduk tidak akan tenang. Karena duduk di masjid yang didoakan, ya Allah, mudah-mudahan dicoblos orang lah nama aku besok di kotak TPS, ya Allah, aku sangat menginginkan menjadi RW, ya Allah, bisa gitu, Pak, ya. Itu manalah tenang ya dia, karena mesti ada keinginan dunia. Jangan diartikan, Bu, tidak cinta dunia itu bukan tidak mencari dunia. Kita keras mencari dunia, tetapi hati kita tidak lengket dengan dunia itu. Dapat rezeki kita berbagi. Nah, itu yang dikatakan zuhud. Itu sebetulnya itu tuh. Nah, kalau kita melihat dari riwayat ini, kita melihat ternyata orang-orang yang kaya raya ketika dia memilih meninggalkan dunianya, di situ dia dapat kebahagiaan lain yang tidak pernah dia dapatkan ketika dia berada di istana. Orang kalau udah punya segalanya tuh, Pak, rupanya bingung juga dia. Orang terlalu kaya, Bu, bingung mau dikemanakan uangnya. Bingung dia tuh, Pak, apa lagi mau dibeli. Orang yang miskin pun bingung juga, apa yang mau aku makan. Jadi sebetulnya kalau ditaruh berdua sama bingungnya, Bu. Sama nilainya tuh, Pak. Yang satu bingung mau makan apa, yang satu bingung uangnya mau dikemanakan. Sama bingungnya tuh, Pak. Makanya kita tidak bisa bilang orang miskin tuh hidupnya susah. Enggak juga, Bu. Orang miskin, Pak, hidup tenang, Bu. Tidur malam tidak berkunci pintu, aman dia, Pak. Santai, Bu. Tidur di luar aman. Lempang saya nengok, Bu, ya, misal macam kita lewat jalan nangka nih. Ada nampak orang tidur di ruko-ruko. Berapa merdekanya jiwanya tuh, Pak. Dia santai, Pak. Orang kaya kita sangka senang, Bu. Rumah dikasih pagar, dikasih kerangkeng, tambah sentrum. Pakai CCTV depan, CCTV belakang, CCTV depan. Ketakutan, Pak, tidur. Rupanya pagi lupa mematikan sentrum, terpegang sama anak sendiri. Mati. Ingat Ibu kejadian Jalan Setiabudi dulu, Pak. Kan rumahnya kan di kerangkeng-kerangkengnya tuh, Pak. Kasih sentrum. Makanya kalau kita ini tidak sekuat Ibrahim bin Adam meninggalkan harta kekayaannya, paling tidak jangan terlalu terikat hati kita ini dengan dunia. Baru bisa tenang kita, Bu. Tenang tuh, Pak, kalau kita jujur tuh tenang tuh. Kita tidak bohong, tidak menipu orang, pasti tenang kita tuh. Yang membuat kita tidak tenang tuh itulah, Bu, ketika kita berbohong, nah itu tidak tenang kita tuh, Pak. Menipu orang, itu tidak tenang kita tuh. Apa kata pengusaha, kalau mau dagang tenang, jangan berutang. Tapi kalau mau dagang senang, perbanyak utang. Karena kalau kita perbanyak utang kan barang kita banyak tuh, Pak. Jadi kita melihat, Bu, swalayan-swalayan itu kan senang tuh, Pak.
banyak barang-barangnya, tapi tiap hari masuk sales ini nagih, sales ini nagih, itu tuh yang berat jadinya tuh. Jadi mudah-mudahan kita ini bisa menjadi orang-orang yang tenang, bukan orang-orang yang senang. Nah, tenang pasti kita akan senang jadinya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sampai di situ dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.